Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Selamat siang, selamat berjumpa kembali dengan Bapak dari gerai tak bernama. Khutbah Bapak di channel Al-Allahul Kafi kali ini adalah tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan YHWH yang disembah Yahudi. Tema adalah Tuhan Muslim, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan Yahweh yang disembah oleh Yahudi. Yahudi, Nasrani, dan Muslim sepakat bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi adalah Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini disebutkan di Ulangan pasal 6 ayat 4, di Markus pasal 12 ayat 29, di Matius pasal 4 ayat 10, dan di Quran surat Al-Ikhlas ayat 1. Pengakuan bahwa Yahudi, Nasrani, dan Muslim sepakat bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi adalah Esa. Ini disebutkan di Quran surat Al-Imran ayat 64, yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada suatu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang Muslim. Yang membedakan dari tiga umat ini adalah Yahudi dan Kristen itu sesat, kafir, dan musyrik. Sedangkan umat Islam itu benar, berada di jalan yang lurus. Kesesatan umat Kristen dan Yahudi adalah Yahudi mengganti nama Allah sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi menjadi YHWH sebagai gunung batu yang maha tinggi dan maha kuat. Allah diganti menjadi Yahweh sebagai gunung batu yang maha tinggi dan maha kuat. Sedangkan Kristen mengganti nama Allah menjadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Umat Kristen dan Yahudi telah musyrik dengan menyekutukan Allah, bahwa Allah memiliki anak dan disebut anak Allah. Ini disebutkan di Quran surat At-Taubah ayat 30 dan di Kejadian pasal 6 ayat 2. Quran surat At-Taubah ayat 30 artinya, dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah, dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling? Tafsir Quran surat At-Taubah ayat 30, ayat ini menerangkan sesatnya akidah ahli kitab. Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka tanpa didasarkan pada dalil yang benar. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu.
seperti perkataan musyrik Mekah bahwa malaikat adalah anak perempuan Tuhan. Akibat ucapan dan keyakinan mereka yang sesat itulah Allah melaknat mereka. Memang sungguh mengherankan bagaimana mungkin mereka sampai berpaling dari agama yang benar, yaitu agama tauhid. Padahal para rasul telah datang kepada mereka silih berganti untuk menjelaskan tentang hal itu. Juga dikuatkan dengan bukti-bukti rasional tentang keesaan Allah tersebut. Di Kejadian pasal 6 ayat 1-2 disebutkan bahwa orang-orang Yahudi menyebut Allah memiliki anak, yaitu anak-anak Allah. Dan mereka pura-pura menafsir yang dimaksud dengan anak-anak Allah disebut di situ adalah hamba-hamba Allah. Tetapi sudah disebutkan di Quran surat At-Taubah bahwa At-Taubah ayat 30 bahwa mereka ternyata mengakui bahwa Uzair adalah anak Allah. Kejadian pasal 6 ayat 1-2 artinya, ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dan dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. Yahudi dan Kristen menyembah Tuhan yang salah. Yahudi menyembah gunung batu, sedangkan Kristen menyembah patung Yesus, patung Maria, dan patung burung merpati. Mereka mengira sedang menyembah Tuhan pencipta langit dan bumi, yaitu Allah. Padahal yang mereka sembah adalah berhala. Baik Allah atau YHWH pernah disematkan kepada berhala. Dalam sistem kepercayaan Ugarit, Elyon atau El yang maha tinggi atau El pegunungan adalah kepala para dewa. Dia memiliki seorang istri, yaitu Aserah, dan memiliki 70 putra. Dan di antara putra-putranya itu adalah Yahweh. Jadi, menurut kepercayaan Ugarit, Yahweh itu adalah anak dari Allah yang maha tinggi. Yahweh disebut juga sebagai dewa petir atau dewa badai. Ada juga yang menyebutkan bahwa Yahweh ini memiliki istri Aserah dan keduanya disembah. Ini disebutkan di 1 Raja-Raja pasal 22 ayat 19 sampai ayat 22. Nah, di video sebelumnya sudah saya sindir sedikit tentang dengan judul video yaitu nama Tuhan yang benar adalah Allah, bukan YHWH. Sudah saya sindir di situ tentang etimologi asal usul kata Yahweh, dan kalau Allah belum saya bahas. Tapi sudah saya sindir bahwa Yahweh itu bukan Allah, bukan nama Allah. Maksudnya di video sebelumnya dengan judul nama Tuhan yang benar adalah Allah, bukan YHWH. Jadi Allah adalah nama Tuhan yang benar. Sedangkan YHWH itu bukan nama pribadi, tetapi kedua sifat Allah. Akan kita bahas sepintas tentang etimologi pembentukan kata Allah dan kata YHWH, sehingga Allah bukan YHWH. Di video sebelumnya sudah sebutkan bahwa Yahweh atau YHWH atau Jehovah atau Yehua itu berasal dari kata hayah yang berarti yang sudah ada. Hayah atau yang sudah ada itu di dalam bahasa Arab disebut wujud atau ada. Nah, wujud ini adalah salah satu sifat dari Allah. Nah, karena YHWH berasal dari kata hayah yang artinya yang sudah ada, lalu diberi likud Adonai sehingga diterjemahkan menjadi Tuhan,
Sedangkan kata Allah secara etimologi berasal dari kata al dan ilah. Nah, ilah di sini artinya adalah sesembahan. Sedangkan tadi YHWH berasal dari kata yah atau hayah, yaitu yang sudah ada. Jadi jelas, perbedaannya jelas. Dari etimologi asal kata, perbedaannya sudah jelas. Bahwa Allah dan YHWH itu bukan nama yang sama, tetapi dua nama yang berbeda. Allah adalah nama yang benar sebagai nama Tuhan pencipta langit dan bumi. Sedangkan YHWH adalah salah satu sifat dari Allah, yang dimana Allah maupun YHWH pernah disematkan kepada berhala. Allah berasal dari kata al dan ilah. Ilah dimasuki huruf makrifah alif dan al, maka huruf hamzah dibuang untuk mempermudah pengucapan, maka disebutlah namanya Allah. Jadi Allah berasal dari al dan ilah, di mana ilah adalah sesembahan. Sedangkan YHWH atau Yahweh berasal dari kata hayah yang diberi nikud Adonai. Hayah artinya adalah yang sudah ada atau wujud dalam bahasa Arab, artinya ada. Umat Kristen dan umat Yahudi dan sebagian umat Muslim ada yang mengakui bahwa nama YHWH di Keluaran pasal 6 ayat 3 adalah sama dengan Allah. Maka saya tadinya tidak mau menanggapi video teman-teman yang lain, tetapi karena adanya perselisihan di antara umat Muslim yang berbeda pendapat, saya bawakan video ini untuk menjadi referensi atau pilihan. Silakan Anda pilih, mau mengakui bahwa YHWH adalah Allah itu sendiri, atau berhenti dari ucapan Anda. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi. Nanti saya akan bahas tentang Keluaran pasal 6 ayat 3 di video selanjutnya, karena ini alat-alat saya, perekaman saya ini tidak kuat sampai lebih dari 30 menit, dan ini ada gangguan karena ada panggilan masuk. Saya akan persingkat bahwa Keluaran pasal 6 ayat 3 yang menyebutkan bahwa nama Tuhan adalah YHWH itu dibantah oleh Quran surat Toha ayat 14, yang dimana Allah menyebutkan bahwa sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah salat untuk mengingat aku. Nah, ini di Quran surat Toha ayat 14 dijelaskan bahwa nama Tuhan adalah Allah, bukan YHWH. Nanti akan kita bahas di video selanjutnya, karena ini saya ada gangguan sedikit. Dari kemarin saya bikin video itu sudah lebih dari 20 menit, ternyata langsung hang, langsung tidak tersimpan. Ya saya usahakan sedikit-sedikit dulu, nanti akan dibahas tentang Keluaran pasal 6 ayat 3 dan Quran surat Toha ayat 14 serta Keluaran pasal 3 yang menyebutkan bahwa nama Allah adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Nah, ini kita bahas lagi sebentar ya. Kenapa timbul ada kata Allah Israel, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Muslim, Allah Kristen? Nah, itu tadi karena mulai dari Nabi Nuh setelah banjir surut, itu anak-anak Nabi Nuh sudah mengenal Allah dan diturunkan atau diajarkan kepada keturunannya masing-masing bahwa Tuhan itu adalah Allah. Tetapi karena seperti tadi umat Yahudi dan umat Kristen sudah sesat mengira bahwa yang mereka sembah itu adalah Allah, ternyata mereka sudah
musyrik dengan membuat atau menyamakan Allah dengan makhluk ciptaannya, seperti Yahudi mengganti nama Allah sebagai Tuhan yang hak, Tuhan pencipta langit dan bumi, menjadi YHWH, yang berarti gunung batu yang maha tinggi. Mereka sudah menyamakan Allah dengan gunung batu, dan mereka mengira bahwa yang mereka sembah itu Allah, padahal ternyata mereka sudah sesat, karena mereka sudah menyamakan Allah dengan gunung batu, dan yang mereka sembah ternyata bukan Allah, tetapi gunung batu. Begitupun dengan umat Kristen. Mereka mengira sedang menyembah Allah, padahal yang mereka sembah adalah patung berhala. Patung berhala itu patung Yesus, patung Maria, dan patung burung merpati. Nah, disinilah timbul. Kenapa ada timbul Allah Muslim, Allah Kristen, Allah Yahudi, Allah-Allah lain. Nah, ini di sini timbul. Padahal sebenarnya nama Tuhan yang benar adalah Allah, tetapi karena Allah yang disembah oleh Allahnya Israel dahulu di zaman Musa, itu Allah bangsa lain itu tidak menyembah Allah yang benar, tetapi menyembah berhala. Seperti ketika di zaman Musa, pengikut Musa membuat sapi atau lembu sebagai Allah, padahal itu bukan Allah yang benar. Nah, begitu, makanya timbul di situ ada Allah Israel. Karena Allah yang lain itu bangsa lain tidak menyembah Allah yang benar, tapi Allah berhala. Begitupun sekarang umat Kristen mulai mengaburkan nama Allah sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi. Mereka akan mengganti nama Allah yang mereka kira adalah Tuhan pencipta langit dan bumi dengan sesembahan lain. Maka timbullah nama Allah Kristen, Allah Muslim, dan Allah Israel, Allah Yahudi. Nah, ini seperti di umat kafir Mekah, Quraisy Mekah, atau musyrikin Mekah, itu mereka mengira bahwa yang mereka sembah itu adalah Allah, padahal itu adalah berhala. Mereka sudah mengenal bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi adalah Allah, tetapi mereka menjadikan berhala-berhala sebagai perantara, dan mereka menyembah berhala yang mereka kira adalah Allah, padahal Allah itu bukan berhala dan bukan patung. Nah, disinilah timbul Allah Ibrahim, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Karena Allah bangsa lain waktu itu tidak menyembah Allah yang benar, tapi menyembah berhala. Tapi mereka juga Allah bangsa lain mengakui bahwa yang mereka sembah adalah Allah, yaitu nama Tuhan pencipta langit dan bumi. Tetapi mereka telah tersesat dengan menjadikan berhala-berhala sebagai Allah bagi mereka. Nah, disinilah kekeliruan mereka, bahwa Allah adalah berhala, padahal Allah bukan berhala. Dan ada sebagian umat Islam yang mempelajari Yudaisme atau mempelajari Yahudi, ini mengakui juga bahwa Allah adalah YHWH yang disembah oleh orang Yahudi. Ini fatal sekali nih. Saya tidak pandang bulu, mau profesor, mau dokter, saya kritik karena ini salah, keliru. Mereka mengandalkan referensi dari penulis Yudeo-Arabik yang menerjemahkan bahwa dari YHWH diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi Allah, dan begitupun pula sebaliknya. Para penerjemah yang ikut-ikutan menerjemahkan Allah ke dalam bahasa Ibrani menjadi YHWH. Ini mereka keliru ini. Karena penulis Yudeo-Arabik itu adalah orang-orang Yahudi. Mereka mengikuti orang-orang Yahudi bahwa nama Allah sama dengan YHWH. Padahal sesuai dengan etimologi asal-usul kata, sudah saya jelaskan di atas, bahwa Allah berasal dari al-ilah dan YHWH berasal dari hayah. Maka jelas adalah berbeda. Jadi Allah dan YHWH itu berbeda.
Karena baik bahasa Arab maupun bahasa Ibrani itu adalah bahasa yang serumpun, yaitu sama-sama bahasa Semit. Maka tidak akan jauh berbeda asal-usul etimologi dari asal-usul pembentuk kata jika satu rumpun. Dan ini sudah jelas sekali. Asal-usul pembentuk kata Allah dan YHWH ini berbeda. Sedangkan Arab dan Ibrani itu satu rumpun, sesama rumpun bahasa Semit. Jadi tolong kepada umat Islam, mau profesor, mau doktor, saya ingatkan, berhenti Anda menyamakan nama Allah dengan YHWH. Apalagi Anda menyamakan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang disembah Muslim adalah YHWH atau Yahweh yang disembah oleh orang Yahudi. Anda harus ingat, orang Yahudi itu kafir dan musyrik, sama dengan orang Nasrani atau Kristen. Mereka sama-sama kafir dan musyrik. Tolong berhenti dan bertobatlah selagi Anda masih diberi kesempatan. Saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.